Baik, hari ini sepertinya kita sisa tiga pemateri. Ya, hari ini akan ada 3 pemateri yang akan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Nah, selain itu nanti juga akan ada pengumuman, ya, pengumuman siapa saja yang dinobatkan menjadi 45 peserta terbaik, gitu ya. Dan nanti akan mendapatkan hadiah dari MUI. Dan kabar baiknya bisa jadi hadiahnya dikirim ke rumahnya Bapak Ibu masing-masing, atau bisa diambil ketika Bapak Ibu mengikuti unpacking produk Nutrilite Triple Omega di Surabaya tanggal 26 September, ya, 28 September 2025. Oke, siap mendapatkan hadiah dari RW? Suaranya agak serak ya, jadi sudah nggak bisa teriak-teriak lagi. Baik, untuk semangat, ayo kita yel-yel, gitu ya, setuju ya, ya? Oke, sudah siap? Siapa kita? Baik, tidak berlama-lama lagi, pemateri kita pada siang hari ini, pembicara kita pada malam hari, pada pagi hari ini adalah seorang Fondes Ruby, Fondes Platinum Ruby. Oh, ini lengkap ini, ya, Fondes sudah Platinum, sudah Ruby, gitu ya. Ada yang tahu Ruby itu apa artinya? Ruby itu apa artinya, Ruby? Omsetnya banyak, gitu ya, istilahnya ya. Ruby itu omsetnya banyak banget. Ya, itu Fondes Platinum, ya. ST 12 kali Fondes Platinum. Ruby itu omsetnya banyak, 22,5 juta PV, ya, sekitar 225 juta rupiah dalam 1 bulan, Bapak Ibu. Itu namanya Ruby. Dan seperti yang kita katakan, ya, bahwa memang bisnis MW itu naik turun, gitu ya. Ada rekrutnya, tapi lebih baik, ya, lebih stabil daripada bisnis yang lain, karena basis kita adalah berbasis pada produk-produk kebutuhan rumah tangga yang itu kita pakai setiap bulan, gitu ya. Dan pemateri kita ini, ya, barangkali adalah peserta bootcamp yang hari ini paling jauh dari Solo, Kalau perjalanan darat itu mungkin bisa 2 hari, ya, kalau perjalanan darat begini. Bisa 2 malam kalau perjalanan darat. Dari tempat beliau saja ke bandara itu membutuhkan waktu 12 jam. Bayangkan ya, dari tempat tinggal beliau ke bandara untuk ke Jakarta, ya, itu butuh waktu 12 jam. Jadi luar biasa. Dan beliau telah menjadi Fondes Platinum Ruby MW lebih dari 6 tahun, Bapak dan Ibu. Baik, kita sambut Bapak Romi Saputra. Tepuk tangan untuk beliau. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di depan banyak kursi yang masih kosong, ya, suruh depan. Ya, silakan dipenuhi yang di depan, terutama yang di belakang boleh, ya, yang di belakang boleh. Bebas, tidak di depan. Oke,
kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk pagi ini saya diberikan topik pembicaraan tentang smart prospecting, ya. Ini karena waktu kita sudah termakan lumayan banyak mundur, ya. Jadi saya akan langsung memulai untuk acara kita pada pagi hari ini. Siapa di sini yang new aku baru 1 bulan? Ada? 1, 2, 3. Oke. Ini saya akan berbicara untuk Anda, ya. Ini temanya cocok untuk Anda. Kemarin sudah pusingkan dengan Pak Anton, kan? Siapa yang pusing mengenai Pak Anton? Enggak, itu enggak masalah. Itu yang expert, ya. Kalau yang expert silakan, ya. Tapi saya akan berbicara hari ini basic. Yang sudah 1 tahun jadi abu, 1 tahun jadi abu dan belum memiliki frontend satupun. Ada? Oh, ada ya? Ada ya? 1 tahun belum punya frontend satupun. Belum ya? Oke. Ini juga akan berbicara untuk Anda. Saya akan kembali ke basic prospecting kita. Dan ini harusnya semua bisa melakukan dan semuanya bisa melakukan aplikasinya. Ya, saya akan berikan seperti apa basic kita di awal melakukan proses prospecting secara sangat teknis ini. Ya. Baik, saya mungkin tidak perkenalkan diri secara tidak lagi. Saya Robi Saputra, asal dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat Daya di Kota Blampidi, kecil kotanya, nggak besar, kecil. Kapan-kapan mainlah ke Aceh, ya. Ya, insya Allah sekarang aman aja, nggak konflik, ya. Nah, kalau dulu zaman konflik orang Jawa diburu. Sekarang ya, sekarang aman. Ya, bisa main ke Aceh. Ya. Baik, kita akan membedah tahapan prospecting bisnis MB dengan sistem kita baca. Kemana? Oke. Nah, kalau biasa di kita, karena kita memulai langkah awalnya dengan belanja, biasanya kita membuat program ini untuk abo yang belanja. Agar mereka memulai bisnis dengan cara yang tepat, ya, menjadi prosumer, gitu ya. Nah, ini karena itu belanja saya di awal saya join sampai dengan sekarang masih belanja seperti itu. Ini saya tidak lama-lama. Apa yang dimaksud dengan smart prospecting? Prospecting yang cerdas itu apa? Apakah harus berpendidikan tinggi, harus S3, S2 baru bisa sukses untuk prospecting? Atau harus memiliki nilai di sekolah yang bagus atau lulusnya cum laude kalau di kuliah? Apakah jago buat marketing, internet marketing, jago sosmed? Apakah itu smart prospecting? Bisa jadi iya, tapi juga bisa jadi bukan seperti itu. Tapi smart prospecting yang kita maksud adalah kita melakukan prosesnya dengan cara yang cerdas secara emosi dan spiritual, cerdas secara skill people kita. Karena bisnis kita ini hubungan manusia, bukan berhubungan dengan robot. Kita manusia, yang kita ajak manusia. Kita tidak mengajak AI untuk bergabung dengan emosi jaringan kita. Ya. Cerdas secara personalitas, artinya kita memahami orang, mengenal kepribadian kita dan orang lain, sehingga pendekatan kita menjadi smart. Nah, itu yang dimaksud dengan smart prospecting. Kalau yang dikatakan smart cuma yang lulusan S3, nggak adil bagi orang-orang yang pendidikan cuma seperti Pak Rohmat. Buktinya absen saya Pak Rohmat itu cuma lulusan SMP, yang mana Pak Rohmat? SD. Tapi beliau menjadi platinum dan beliau pergi ke Dubai. Nah, ada juga yang Pak Sulaiman cuma lulusan Ibtidaiyah. Beliau juga sukses, berangkat ke luar negeri, jalan-jalan ke Hawaii, ya, ke Sydney. Ya. Beliau juga menjadi bonus platinum, bahkan sekarang sapphire. Jadi kalau umpamanya yang dikatakan smart harus lulus pendidikan formal, itu nggak adil jadi di sini.
Jadi kita ini adil, siapapun bisa sukses. Itu kuncinya, cerdas itu yang kita kuasai yang tiga ini. Ya. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, tetapi mulai saja. Just do it. Itulah yang disebut dengan smart prospecting. Tapi kalau kelamaan mikir, itu nggak smart ya. Mikir nih mau jalan-jalan enggak, jadi ada orang apa tidak, akhirnya nggak jalan-jalan. Buat plan penting. Planning itu penting, tapi kalau cuma dibuat tidak dijalankan, nggak smart. Just do it, kerjakan saja. Bukan tunggu smart baru Anda menjadi, bukan baru prospektif, tetapi mulailah prospektif, kita akan menjadi smart. Kalau kita mulai latihan, kita pasti otomatis akan menjadi smart. Dan itu sudah ada angkanya, 10.000 jam terbang, Anda pasti menjadi expert. Pak Antoni sudah 10.000 lebih nih, expert beliau. Wajar kalau kemarin ada kita yang bingung, itu wajar. Sama beliau juga ketika awal belajar juga begitu kan, bingung dengan tool-tool yang canggih, tapi belajar tercapai jam terbangnya, ya expert. Ya. Sama nanti prospeknya juga begitu. Oke, ini yang perlu kita pahami, teman-teman. 4 tonggak marketing ini sudah rumusnya begini. Kalau ingin melakukan proses marketing, sekarang kita ini bekerja membangun jaringan. Ketika kita mulai melakukan prospecting, tanamkan dalam diri kita, di dalam benak kita, katakan kepada kita sebelum kita memulai mengundang orang, saya membangun jaringan. Coba sebutkan. Saya pembangun jaringan. Saya pembangun jaringan. Itu dikatakan kepada diri sebelum memulai ajak orang. Agar kita paham kesadaran. Kita punya kesadaran bahwa kita sedang membangun jaringan. Supaya kita nggak mudah baper. Nah, gitu. Kalau ditolak oleh karena ketika ditolak, katakan lagi, saya pembangun jaringan. Ditolak lagi, saya pembangun jaringan. Terus, karena kita sedang membangun pipa saluran kekayaan kita nanti. Ya. Oke, 4 ya. Kita tahapan ini nggak boleh dilewatkan satupun dan harus bertahap. Building trust, building need, building solution, dan baru closing. Jangan tiba-tiba kita baru kenal langsung ke proses closing, nggak akan closing. Pasti 100% dijamin tidak akan closing. Ya. Ini ada di materinya Pak Dokter, Marketing Revolution. Itu bagus, dijelaskan dengan detail. Ya, dilihat lagi kan ada yang ikut kan kegiatan Pak Dokter di pelatihan online dan marketing, building trust, building need, building solution, closing, itu semua sebenarnya sama prosesnya. Dengan berbagai macam tool yang kita gunakan, semuanya dimulai dengan building trust. Seperti konten-konten buat saya Pak Anton membuat konten, kita boleh membangun building trust dengan calon prospek. Ya, ketika sudah percaya prospeknya, itu mudah untuk dibangun kebutuhannya, digali kebutuhannya, baru diberikan solusinya, baru diproses closing setelah itu. Sama prosesnya. Termasuk prospek yang nanti kita gali dengan cara yang tradisional, yang manual pun bisa dulu. Ya. Ini ada materinya di video yang dijelaskan oleh Pak Dokter. Kita mulai. Ini kita bahas secara umum, secara garis besar tentang funneling. Funneling umumnya begini. Kemarin Pak Anas sudah jelaskan funneling itu sudah sangat expert, ya, sangat expert dan menggunakan tool. Ya. Tapi secara umum beginilah yang paling sederhana kita memahami setiap prospek yang akan kita proses, kita masukkan ke dalam funneling yang seperti ini. Funneling itu artinya kan corong. Corong itu kan dia dari atas yang besar sampai ke bawahnya menjadi kecil, ya, menyaring. Ya, sehingga kita dapat yang saringannya itu. Oke, ada 3 jenis market dimanapun, ya, dimanapun dalam institusi apapun, termasuk dalam institusi bisnis kita ini. Market yang kita hadapi itu ada yang hot market, ada yang warm market, ada yang hot market. Apa itu hot market? Hot market itu adalah mereka yang masih dingin, masih belum tahu apa-apa tentang kita, tidak kenal dengan kita, dia tidak kenal dengan bisnis kita. Ya, mereka itu kalau kita tawarkan bahasanya itu, ya, target kita terhadap hot market dari tidak tahu menjadi tahu, cuma itu saya targetnya. Dari tak kenal menjadi kenal, ya.
Bahasanya biasanya siapa lu siapa gua. Jangan kaget berhadapan dengan market ini. Biasa saja gitu ya. Dia pasti akan nanya, siapa lu? Siapa gua? Ngapain tanda warin kepada saya? Saya nggak suka itu. Itu bahasa di code market. Ya. Jadi kalau menghadapi code market, jangan baper. Katakan lagi kepada dirinya, saya pembangun jaringan. Kita kenalan, sapa undang. Nah, itu sudah ada di buku heavy trackernya Pak Andi. Lakukan ini untuk code market, sapa undang, sapa undang, sapa undang. Kenalan. Ya. Di mana mereka yang berada? Mereka itu semua ada di sini, ya, di semuanya mereka, ya, di sosial media ini mereka ada berkumpul di sini, ya. Saudara dan teman kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita itu code market. Ketika kita bergabung menjadi MOD, apakah mereka tahu? Belum tahu kan? Itu pasti termasuk code market kita. Abang kita, kakak kita, bahkan mungkin tetangga kita, nah itu semuanya code market. Kita perlu kemudian mengenalkan, itu menjadi daftar nama kita. Pengguna medsos itu semuanya di IG, di TikTok, di Facebook, di YouTube, di grup-grup WA itu semuanya code market. Yang bisa menjadi daftar nama kita. Dan ini biasanya kita ya, memasukkannya ke dalam bimbingan dasar untuk pengenalan. Ya. Di sini kita membangun building trust. Kita berkenalan agar dia kenal kita identifikasi update kita sehingga kita menjadi kenal. Minimal kita kenal code market ini 3, namanya, asalnya, dan pekerjaannya kita kenal. Itu minimal sekali. Kalau kita bisa gali lebih dalam, apa hobinya, apa kegiatan itu juga bagus. Ya. Nah, di sini kita akan membangun 4 tonggak marketing dimulai dari sini. Dimulai dengan building trust ini di sini, di code market. Oke? Apa itu building trust? Nah, kita sebagai pembangun jaringan, sekarang kita ini menjalankan proses marketing. Maka yang pertama, kita harus kalau berhadapan dengan prospek, ya, kalau kita online, itu minimal foto profil WA kita itu yang bagus. Jangan yang gambarnya seperti di bawah itu. Ada yang sekarang foto profilnya masih gambar di bawah itu. Gambar bunga, gambar pemandangan, gambar hewan, kucing. Ada? Atau cuma pakai baju kaos, kemudian wajah yang senyum 227 ada? Sekarang ganti fotonya, sekarang juga ganti foto yang terbaik. Sekarang foto WA profilnya diganti sekarang dengan foto yang terbaik dari Anda sekarang. Pakai senyum 227. Karena itu kita sedang membangun building trust, kepercayaan orang kepada kita. Bagaimana dia percaya kepada kita? Ketika dia buka foto profil kita, gambarnya hewan. Siapa ini? Ya, pemandangan, laut, pantai, atau bunga, ya, atau rame-rame orangnya. Kita foto rame-rame. Yang mana kita? Kita siapa? Kalau untuk profil itu jangan rame-rame. Ini maksimal 2 kita dengan istri atau suami. Itu bisa ditebak orang. Kalau lagi perempuan berarti ini istrinya, kalau laki-laki ini suaminya. Oke, jadi paling bagus ya sendiri tahu. Karena itu prospek ya, itu prospektif ya, bukan WA keluarga. WA kan tidak gunakan untuk prospek. Oke, ini membangun kepercayaan. Kalau di dalam offline itu pakai terapi ketika berhubungan dengan prospek. Ya, maka disarankan kita berpakaian dengan sangat formal. Kalau kita ingin bertemu dengan prospek, itu menunjukkan profesionalitas bisnis kita bukan bisnis kaleng-kaleng. Jangan ketemu orang, kita janji ketemu, sudah janjian mau presentasi, kita datang dengan celana pendek, baju kaos. Kita mau berbicara tentang bisnis yang penghasilannya 100 juta sebulan. Orang langsung ngeblok ya, blok pikirannya, blok hatinya, kan? Jadi pakaian rapi, ya. Kalau kita punya jabatan kita sebutkan. Ya kalau kalau sekarang guru ya guru, kita bekerja sebagai pegawai. Kalau kita manajer, apapun pekerjaan kita, jelas pekerjaan kita. Ya, kita menyamakan diri dengan prospek, asal daerahnya atau asal bersama pekerjaannya atau ya kita coba samakan ini. Ya, atau penampilannya, dia pakai baju batik, kita puji. Saya juga suka batik ini. Itu membangun trust.
di hot market ya, di market yang masih dingin. Baru kemudian setelah dia tahu dengan diri kita, dia respect dengan kita, lanjut ke dia sudah mulai ingin tahu itu namanya hot market. Dia mulai tanya, ini apa Pak? Jangan takut ketika ditanya ini apa Pak? Ini bisnis apa sebenarnya? Itu sudah suhunya naik. Dia sudah mulai hangat, memulai membuka diri. Jangan malah kita terintimidasi ketika tanya apa nih bisnisnya? Apa ini? Ini penipuan ya? Bahkan ketika dikatakan penipuan itu kita coba mulai respon masuk, ya, balas. Di sini kita mulai membangun tahap hunting nih, membangun kebutuhannya. Kita gali lagi apa yang diinginkan, ya. Ini biasanya kita di grup bimbingan pra bisnis lanjutan ya, kemudian di grup dasar kita, ya. Ada asal abu, FCA Academy biasanya. Mungkin namanya bisa berbeda, ya. Kita gali kebutuhannya apa. Nah, ini 9 yang paling minimal kita gali kebutuhan dia, kehidupannya yang diinginkannya apa. Di antara 9 satu saja kita gali di sini, sehingga nanti kita baru bisa masuk ke building solution. Kalau kita belum tahu apa kebutuhannya, tiba-tiba kita kasih solusi, nggak cocok, ya. Mungkin dia nggak semua orang itu ingin pendapatan tambahan. Tidak semua orang juga ingin kebebasan finansial. Anak-anak yang di situ sekarang nggak suka, nggak mau kita kenalkan pendapatan finansial enggak. Maunya apa? Saya mau iPhone yang terbaru, ya kan? Tapi itu buildingnya. Kita baru coba kasih solusi. Ya. Ada yang ingin ya untuk pendidikan anak, ada yang ingin cuma untuk memiliki usaha sendiri, ingin mungkin beramal, ingin dia berwakaf. Ya, ingin pensiun segera, jalan-jalan ke luar negeri. Jadi digali dulu, ya. Baru kemudian kita berikan solusinya, baru kemudian kita melakukan proses closing dengan cara yang lembut. Jangan dipaksa-paksa. Join Pak. Kalau kata ponjol. Ya. Diberikan solusi, kemudian di closing dengan pilihan-pilihan. Pak, ini kita ada pilihannya, joinnya seperti ini. Mau jadi pelanggan prioritas, gratis, mau jadi apunya juga bisa. Diberikan pilihan-pilihan. Jangan pertanyaannya mau apa tidak, mau join atau tidak Pak. Ini biasa langsung dipilih. Nah, pilihkan pilihan-pilihan yang jawabannya juga iya, salah satunya. Oke ya. Nah, mereka yang kemudian join itu disebut dengan hot market. Mereka sudah mulai ingin menjalankan bisnisnya. Ya, di sini dia sudah mulai dari yang tertarik dan menjadi beli. Kalau tadi kan di luar market dia baru dari tahu menjadi tertarik, mulai nanya, gimana cara mendapatkan bonusnya, bagaimana cara mendapatkan penghasilannya, itu di luar market. Ya. Kemudian kalau di luar market dia mulai, saya tertarik, saya mau menjalankan bisnisnya, bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Nah, ini biasanya kita langsung mengajak dia untuk kita rekomendasikan untuk menggunakan produknya MW, kemudian kita langsung mengajak dia untuk membangun jaringan di grup kita masing-masing, ada grup akselerasi namanya, ajak ke seminar, kemudian dia menjadi leader 3%, menjadi SP above. Kalau saya ada buat grup khusus, grup Platinum itu. Nah, ini menjadi hot market ya. Ini yang kita perbesar. Jumlah di sini yang kita perbesar. Ya, ini Pareto-nya. Pareto dan dia lagi ada video tentang Pareto di YouTube-nya. Pareto itu adalah cara kita fokus kepada yang 20 yang mau. Kalau kita nanti ada grup 80-100 orang, itu biasa 20-nya yang akan aktif dan kita akan fokus ke yang 20, bukan fokus ke yang 80 itu. Sama seperti ini. Nanti kita akan fokus kepada orang-orang yang 20% itu, yang serius fokus itu. Nanti mereka lah yang akan membangun jaringan bersama kita. Oke ya, jadi paham ya? Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Oke, nah inilah manajemen market secara garis besar ya. Yang paling sederhana kita pahami, mulai dari core market, luar market, hot market. Kita mengubah prospek dari dingin menjadi hangat menjadi masak, matang. Lalu yang matangnya kita bekerja sama, dan ini dibutuhkan buku ini. Dua ini yang kita butuhkan, membangun kepemimpinan di dalam diri kita. Kalau dia sudah kemudian join, dia menjadi grup kita, maka kita perlu membangun kepemimpinan di dia.
Jadi kepemimpinan adalah kunci kalau kita ingin membangun jaringan besar. Leadership itu adalah kunci kita untuk membangun jaringan besar. Dua buku ini yang sangat direkomendasikan untuk dibaca. Dibaca dan dipelajari kemudian diterapkan. Karena ini teknisnya bukunya. Ya, John Maxwell membangun kepemimpinan dalam diri kita dan di sekeliling kita. Bisnis kita adalah bisnis kepemimpinan. Nah, ini juga buku-buku yang kita harus miliki sebagai pembangun jaringan. Ya, skill people, think and grow rich, berpikir dan berpikir dan menjadi kaya. Ya, Alan Peace, ya, question all the answers. Ya, pertanyaan sebenarnya itu jawabannya. Itu ada dijelaskan di dalam buku. Ketika mereka bertanya, sebenarnya itu jawabannya. Nah, coba digali bukunya, itu ada tekniknya. How to win friends, bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu edisi terbarunya. Ini ya. Kalau yang lama itu bukunya cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ya. Ada. Ini yang terbaru sudah ada update era digital di sini. Ya. The Magic of Thinking Big, buku berpikir dan berjiwa besar, Personality Plus. Ya. Saya skip dari sana. Itu audio yang bisa kita dengarkan kalau kita ingin bersemangat di dalam menjalankan bisnis kita. Oke ya. Ini buku yang direkomendasikan. Jangan beli buku yang kita suka, tapi belilah buku yang direkomendasikan oleh mentor kita. Karena di situ sumber-sumbernya kita akan mendapatkan ilmunya untuk membangun jaringan kita. Oke, ini langkah dasar kita di baca. Ya, langkah kita dasar di baca ini sudah dari awal kita buat. Ya, sekarang masih kita jalankan. Belanja, ikut seminar, dan ajak orang ini langkah ketiganya. Oke, yang sekarang kita bahas adalah langkah ketiga, yaitu mengajak orang. Persiapan, kita perlu persiapan sebelum ada orang. Ini kita mulai dari kita tadi yang baru yang baru 1 bulan. Ini persiapan yang harus kita siapkan, termasuk yang lama. Ya, jangan sekali kita melakukan persiapan, langsung kita action. Kadang-kadang langsung coba ajak orang, kemudian tolak, kemudian kita menyerah. Karena kita nggak buat persiapan dulu. Oke, apa persiapannya? Dalam konteks goal kita ini membuat dalam konteks prospecting ya, belum dalam konteks goal untuk mencapai PIN. Tapi ini goal dalam prospecting kita. Buat goal jangka panjang kita, buat goal jangka menengah kita, buat goal jangka pendek. Ya, seperti apa bentuknya? Ya. Goal jangka panjang umpamanya, ya 30 frontline dalam 1 tahun. Kalau ingin jadi SP ini rumusnya, ya 30 frontline dalam 1 tahun. Jangka menengah 20 frontline dalam 6 bulan. Ya. Jangka pendek 3 sampai 4 frontline dalam 1 bulan. Itu ditulis. Goal ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ingin SP berapa? 30 dalam 1 tahun atau 20 dalam 6 bulan juga bisa. Berpeluang menjadi SP di situ. Oke ya. Ini nggak usah ditulis, nanti dibagikan nanti. Fokus goal Anda. Fokus goal Anda. Tanpa goal Anda akan buntu. Tanpa goal ide tidak akan muncul, dan tanpa goal Anda akan mudah menyerah. Nggak ada target. Jadi berapa program yang mau dijoinkan bulan ini? Nggak tahu. Ketika coba ngajak orang 1 2 ditolak, yang ketiga tolak, nggak bisa saya menyerah. Nggak ada goalnya. Tapi kalau kita ada goal, ditolak 1, lanjut. Tolak lagi, lanjut. Tolak lagi, lanjut. Karena target kita ada 3 sampai 4 konten baru dalam 1 bulan. Ya, oke ya. Jadi pentingnya fokus goal itu. Tanpa goal itu kita akan mudah menyerah. Buat diagram possibility. Ya, buat diagram possibility seperti ini. Buat gambar kita, kemudian buat prospek 1, prospek 2, prospek 3 yang akan kita target. Buat countdown-nya seperti itu. Ini ada di video kita tentang merencanakan penghasilan di MW, itu detail dibahas. Bagaimana cara membuat diagram possibility, bagaimana cara membuat tabel countdown-nya. Hitungan mundurnya dari bawah. Ya. Dilihat lagi video itu. Diulang-ulang. Saya melihat video itu berulang-ulang. Dari awal-awal saya join, saya punya berulang-ulang. Nggak paham dia awal, kita kan baru di sini. Saya walaupun dulu latar belakangnya pembisnis, banyak usaha, banyak belajar digital marketing, ketika masuk ke sini saya belajar dari nol. Saya menganggap nggak tahu apa-apa, benar, kita nggak tahu apa-apa dengan membangun jaringan ini. Sampai kita
ikut dengan apa yang disarankan. Buat seperti ini. Tanpa kita buat begini kita akan mudah hilang fokus. Ya. Dan distraksi kita. 30 prospek per bulan. Saya sarankan banyak-banyak. Karena saya dulu melakukan 30 prospek per bulan. Tapi efektif. Ada efektif. Saya jawab sampai selesai. Ya. Dan itu nggak mudah. Boleh apa saya punya 100 prospek? Boleh, asal sanggup seperti itu ya. Tapi kalau saya dulu nggak sanggup sampai 100 itu. 30 pun sudah kewalahan. Tapi karena goalnya cuma 3. Goalnya cuma 3 dalam 1 bulan. Jadi minimal 10%-nya saya bisa closing 3 orang. Ya. Buat ini seperti ini minimal 30 prospek dalam 1 bulan. Luruskan niat kita. Jadi kalau kita masih menggunakan metode bimbingan menggunakan materi marketer, luruskan dulu bahwa kita mengajak dia ke bimbingan dasar kita. Niat kita bukan menjadikan dia ke NW. Ya. Niat kita adalah meningkatkan pelabuhan rezekinya dengan TBS, meningkatkan kecerdasan finansialnya dengan praktek arus kas orang kaya di materinya kecerdasan finansial dasar, menghilangkan mental blocknya di bidang bisnis dan keuangan dengan self ya, atau dengan semua juga bisa dengan abundance revolution ya, menghilangkan mental block ya, mengenal disebut jaringan di kuadran B. Itu tujuannya ketika mereka berada di tahap hot market. Ya. Dan kita perlu meningkatkan ini latihan kita memulai leadership kita. Ada 5 kegiatan leadership dalam kita membangun jaringan. Tahapan pertama kita sebagai level kita di kedudukan. Kita menjadi ahli pendamping karena ditunjuk oleh upline kita. Kamu jadi ahli pendamping. Cari prospek, kamu mulai memprospek. Kita ditunjuk jadi ahli pendamping. Itu level 1. Ya. Kemudian kita mulai mengajak prospek kita. Kemudian ketika dia mau ikut bimbingan kita naik levelnya menjadi level 2. Kita diizinkan oleh prospek untuk memimpin dia. Ya. Setelah dia join, kita mulai kayak level 3, kita produksi, artinya kita mulai membuat materi-materi, membuat training, itu produksi. Ya. Mengajarkan dia cara melakukan prospek itu level kita di 3. Nah, kalau kita ingin menjadi leaders yang SP Bob itu di level di 3 kita bisa menjadi SP. Di 3 kita bisa menjadi SP. Tapi kalau untuk jadi platinum ke atasnya kita perlu yang ke level keempat. Ya, pengembangan diri manusia yang tadi kita membangun kepemimpinan di sekitar. Dan ini butuh waktu. Nggak bisa kita menjadikan seorang jadi leader dalam satu hari satu malam. Ya, semua kita ini itu leaders kita dibentuk bertahun-tahun. Tidak ada tiba-tiba langsung jadi hebat. Nah, ya, kita butuh proses dalam membangun kepemimpinan. Ini dilihat lagi video Pak Tuker tentang leadership di dalam bisnis kita ini. Ya, salah satu video level 1 ya ini ya. Kedudukan ada di bagian samping. Kemudian ini tahapan kita yang basic. Ini tahapan prospecting kita yang paling basic dan semua kita bisa melakukan ini. Tahap pertama kita mengumpulkan data nama, data prospek, daftar nama prospek kita. Tahap kedua kita mulai sapa undang. Itu ada di buku habit tracker-nya Pak Andi. Kenalan, sapa undang. Daftar nama dulu, jangan langsung sapa undang. Daftar nama dulu. Baru disapa diundang daftar. Ya. Baru kemudian memasukkan ke grup bimbingan masing-masing. Kita kan ini mungkin sekarang agak beda-beda namanya. Saya sebutkan bimbingan dasar saya, bimbingan dasar prospecting kita. Masukkan ke situ. Ya. Atau sekarang kita ada metode prospecting secara offline, one on one, silakan. Ya, setelah kita punya data nama, kita kenalan, janji ketemu, prospektif, presentasi. Ya. Yang keempat, japri. Kalau kita mau pakai grup, kita japri setiap hari. Bukan itu selesai bimbingannya baru japri. Kebanyakan yang saya lihat itu perhatikan, setelah dia masukkan dia biarkan. Nggak pernah dijapri dan nggak pernah ditanya kabar gimana prospeknya, sampai ada prospek ada yang lainnya. Lupa siapa admin pendampingnya, ada nggak? Saya tanya, dia malah japri saya sebagai admin materi. Pak, saya mau jadi DW. Bapak, kan dulu saya yang undang. Nggak tahu siapa. Dan lupa saya. Itu kan ada admin pendampingnya. Coba lihat di grup lagi
lagi Pak? Lupa saya Pak. Lupa ya. Bagaimana dia bisa lupa dengan orang yang mengajaknya? Apa masalahnya? Nggak pernah disapa, dijawab ketika proses pembinaan. Cuma dimasukkan di buku dia dari sendiri. Nggak ada ya. Tidak akan pernah terjadi sampai kiamat dunia gitu ya. Kalaupun ada satu dua, kalaupun ada yang join, bukan dengan kita yang join. Ya, dia akan join ke admin lain. Nah, itu bahaya kan? Ya kan? Baru kemudian kita ajak ke prabisnis kalau dia lanjutan ya. Dia ada oke, selesai bimbingan dasar, sudah DBS dan sudah didengarkan, walaupun tidak selesai, dia mau lanjut, itu lanjut. Itu jadi uang market. Masukkan ke grup lanjutan. Ya. Baru kita, baru kemudian closing. Nah ini kan tahapannya di baru kita tahapannya closing. Setelah dipresentasi di SMW di dalam grup itu oleh admin pematerinya, kita melakukan proses closing. Ini sekarang kan beda-beda ya. Ada dengan webinar, cara meng-closingnya, ada dengan cara Zoom-net kita dengan Pak Dokter, itu juga bisa digunakan. Silakan, bebas saja. Yang penting closing. Tapi setelah kita gali semuanya, kemudian baru yang ketujuh, ini jangan lupa. Setelah dia daftar abo baru, jangan didiem-diem, langsung dijapri, dibimbing cara melakukan prosesnya, dibina. Ya. Kebanyakan juga tadi kita baru dia daftarkan abonya, dimasukkan ke dalam grup bimbingan dasar abo, nggak disapa juga, nggak ditanya, nggak setelah itu. Ya nggak diajak belanja juga, nggak diajarkan cara belanja juga. Akhirnya ya banyak front-end tapi tidak aktif. Sudah kita coba jalan saja belum tentu aktif ya. Apalagi kalau tidak sama sekali kita ya. Tahap mengumpulkan data prospek ini kita praktek hari ini sebentar, waktunya sampai jam saya 60 menit waktunya. Nah, habis malam. Oke ya. Ini sumber prospek. Sumber prospek kita itu ada di kontak WA kita masing-masing, di HP kita ada prospek di situ. Teman, saudara, tangga, teman dan follower di media sosial yang kita bangun kolom prospeknya seperti kemudian Kak Anton. Itu cara membangun kolom prospek, termasuk yang dibuat oleh Pak Eko. Itu cara kita membangun kolom prospek di sosial media, TikTok, di IG dan Facebook. Dan kita juga bisa menggunakan tool penjaring prospek. Sekarang ada Pak Hadi ada buat ya, tool penjaring prospek. Ya, itu semua prospek. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Nah, ini kotak di HP kita ada saudara kita, teman kita, itu semuanya prospek. Code market, daftar nama semua itu. Jangan dinilai orangnya. Jangan menilai orang itu. Oh, ini nggak bisa. Oh, ini miskin dia ini. Oh, ini susah diajak. Ini bapaknya ikut. Dipandang netral semua. Ini, nah ini. Nah, mungkin kalau dalam bahasa lebihnya, ini duit semua ini. Duit ini. Ya. Pipa ini ya, jaringan kita. Jangan mandangnya. Ah, ini susah ini. Apa Pak? Ini ribet nih orangnya. Jadi kita ingat lagi diri kita, siapa kita? Membangun jaringan. Ya, kalau siapa kita itu pintar ya Pak. Membangun jaringan. Dia orang itu pilih jaringan baru, jaringan baru. Ya, di HP kita ada prospek. Di teman-teman follower kita di Indonesia ada prospek. TikTok di Facebook di itu silakan dipakai semuanya. Kalau mau ahli satu juga boleh. Kayak Pak Eko ahli di TikTok, Pak Anton ahli di IG. Silakan ekspor di situ. Nggak ada masalah. Tapi kalau semuanya mau digali juga boleh. Ya. Mungkin ada multitasking ya. Kita ya bisa semua ya. Nah, ya silakan saja. Yang penting prospek kita dapat daftarnya. Tulis 100 daftar nama. Tugas sekarang saya kasih 5 menit. Dalam waktu cepat Anda menulis 20 prospek Anda sekarang. Seperti itu. Waktunya 5 menit. 20. Dalam waktu 20 menit, dalam waktu 5 menit Anda menulis 20 prospek Anda. Bisa dari HP Anda, bisa dari teman follower Anda di media sosial. Tulis namanya, profesinya, kontaknya, seperti contohnya. Ya minimal Anda tahu ini ya, ketahui dari prospek ini minimalnya, namanya, profesi, asal itu opsional, usia itu opsional. Minimal itu nama dan profesinya. Seperti contohnya, ya.
namanya, profesinya apa, nomor WA-nya kalau dibuat. Sumbernya di mana? Di mana sumbernya? Kita dapatkan di HP kita kan, di Facebook kan, di TikTok, di grup WA, teman, saudara, tetangga, temannya istri, ya, tetangganya suami, tetangga suami, tetangganya tetangga, gitu ya, orang satu kampung, silakan ditulis. Istri tetangga, kelurahan, teman di kantor. Nah, nanti baru dilanjutkan dengan yang 4. Kalau yang ini dulu, ya 20 nama 5 menit. Jadi waktunya 9. Jangan dipikir orangnya. Ini tahapannya menulis daftar ya, bukan belum mengajak dia. Tulis daftar. Kadang-kadang kita langsung berintimidasi itu membuat daftar ya. Nggak jadi tulis akhirnya. Bukan ditulis saja. Ditulis saja namanya. Ya. Andi, Adi, Arun, ya. Muhammad, siapa? 20 nama ya. Baik ya, ini waktunya tinggal 1 menit. Saya hitung siapa nanti yang paling cepat 5 orang secara cepat menuliskan 20 orang akan mendapatkan Bayosi untuk 5 orang cepat. 1, 2, 3, 4, 5 maju. Nah, 5 orang maju. Coba. 5 orang maju. 5 orang saja. 5. Oke, cukup di 5. Kita lihat daftar namanya. Ya. Maju ke depan. Oke. Baris dulu, baris. Kita inspeksi. Siap, gerak. Oke, ya. Siapa tanya? Itu siapa namanya? Oke, yang di bawah siapa? Nomor 20 siapa? Ini sana kan? Siapa itu? Pak. Siapa nomor 1 Pak? Nomor 10 siapa? Nomor 10. Siapa yang sana? Nomor 20. Siapa nama Pak? Nama siapa Pak? Nama siapa? Nomor 1 siapa? Ini baru tulis sekarang. Oh, tadi malam ditulis. Gimana penjelasan? Boleh. Tadi malam ditulis. Oke, lanjut. Oke, siapa nomor 1? Karena tidak pakai dulu ada. Siapa itu? Siapa itu? Teman. Kalau nomor 10 siapa? Siapa? Dari Facebook. Nomor 20 siapa? Siapa? Oke. Pak Ros. Rosnya Pak Rohmat. Oke Pak Ros. Nomor 2 siapa itu? Siapa itu? Oke. Nomor 11 siapa? Siapa itu? Nomor 1 semua ini? Oke, luar biasa. Mantap. Kemudian bukan 3. Nomor 3 siapa? Siapa itu? Nomor 10. Siapa itu? Oke, teman SD. Teman SD itu bisa digali ya. Nomor 17 siapa? Mbak Endang siapa? Saudara. Oke, kita beri tepuk tangan. Ini sudah cepat, jangan dinilai mau teman SD, teman SMP, teman. Nah, ini tulis semua. Oke ya. Nanti selamat kepada teman-teman nanti akan dikirimkan ke istri. Oke ya. 5 orang. Oke, silakan. Nanti 5 orang kepada dia. 5 peserta untuk menyerahkan nama, nomor IPO dan alamat. Ya, begitu cara menulis daftar nama ya. Mohon kepada Cara menulis daftar nama, prospek. Lapor dulu, Bapak. ditulis dulu ya nama, nomor IPO dan alamat. Oke, sambil melapor kemudian setelah kita menulis 100 daftar nama,
kita akan baru kita sapa undang. Baru sapa yang mau ikut bimbingan itu masukkan ke kotak, buat kotak 81 ini 9 kali 9. Kita akan mulai hitung statistik kita. Selama ini kita jarang menghitung statistik. Berapa yang kita masukkan, berapa yang kita kita nggak tahu. Sehingga kita putus asa, ya. Buat kotak 81 9 kali 9, ditulis nomor yang paling bawah. Yang mau ikut 1, 2 sampai penuh ini semuanya 81. Ya. Nanti kita buat kotak berikutnya karena kita menyelesaikannya 2 setelah bimbingan dasar ke bisnis. Kita buat lagi yang lanjut ke bisnis. Ini yang mendapatkan presentasi bisnis MBA. Ya. Ini yang sudah melihat presentasi. Kalau tadi kan belum presentasi, ya bisnis di bimbingan dasar tidak ada presentasi bisnis MBA. Presentasikan di sini. Ya. Atau dia ikut webinar, atau dia one-on-one, atau dia ikut Zoomnet, itu semuanya sudah mendapatkan presentasi. Dan ditulis semua di sini sampai 81. Nanti baru kita akan dapatkan angka yang closing. Dari 81 itu biasanya berapa yang closing? Kita buat lagi diagram posisi untuk frontline kita. Yang tadi ketiga tadi kan? Ketiga tadi kan? 81 itu tahap 1 bulan ya tadi ya. Itu bisa dalam waktu 6 bulan. Karena dia sudah ikut. Yang belum banyak kita dapat 100 ya. Habis 100 tambah lagi 100. Habis sampai ke 100. Untuk seleksinya. Oke? Kemudian juga buat 6 bulan seperti ini. Dia akan positivity 20 frontline dalam 6 bulan. Dan ini yang 30 saya akan buat. Ya, silakan buat yang 1 tahun 30 frontline. Ya. Untuk diketahui yang mana? Yang belum. Oh. Ya, tinggal di angkanya tambah. Kalau yang 1 tahun 30 ya. Untuk diketahui, ini dalam pengalaman, juga termasuk pengalaman saya. Ya. Dari 81 prospek itu dalam 6 bulan ya. Itu nanti 60 sampai 61-nya itu menolak. Ini prospek bukan daftar nama ya. Prospek sudah ikut bimbingan dasar dan bisnis ya, yang bisa kita posting. Dari 81 prospek tadi itu, ini statistiknya 60 sampai 61 itu menolak. Jadi kalau kita ajak orang ditolak 1, lanjut ke yang 2, lanjut ke yang 3, ditolak lagi lanjut yang ke 4, ditolak lagi yang ke 5, sampai yang ke 10 ditolak lagi. Apa yang kita lakukan? Saya membangun. Ya. Lihat angka ini, masih 10 yang menolak. Berapa sih saya menolak? 50 lagi yang menolak kita. Ingat ya, ketika kita ditolak dengan 10 orang, ingat masih ada jatah 50 lagi penolakan. Itu belum selesai. Nanti kadang-kadang di 11 join 1, masuk 1 ya. 12 menolak lagi, 13 menolak lagi. Nah, nanti kita meningkat skill people-nya. Nanti mungkin yang ke-15 join lagi, 16 join. Ya. Dalam 1 bulan cukup 3. Oke ya. Nah, 20 atau 1 orang itu akan mau join. Dan dari antara 20 itu ada kadang-kadang 10 yang aktif. Tapi dari 10 aktif akan ada 3 yang jadi besar, jadi leader. Dan itu angka yang dapat kita. Dan saya mengalami itu juga, yang Pak Koji juga mungkin mengalami itu, yang lain juga mengalami itu, bahwa yang dikatakan kita fokus ke 3 itu bukan cuma 3 top frontline-nya. Kalau 3 top frontline-nya pasti akan hilang semua. Apalagi kalau nggak digali di dalamnya, dan nggak ada yang sudah selesai. Ya, yang dimaksud kita fokus 3, kita ngelebar dulu sampai 20, ada akan ada 10 yang aktif, 3 itu fokus yang besar untuk digali ke dalam sampai 15 kedalaman minimal. Itu jadi SP, dan SP-nya kuat. SP-nya kuat. Ini angkanya, ya. Fokus 20 frontline dalam 6 bulan begini maksudnya. Oke ya. Saya sudah praktek. Sebenarnya praktek di sini. Oke, kita coba kenalan. Ini perlu di kelas, ya. Kenalan. Ini masing-masing kita menurut kenalan. Kalau yang pakai WA, sekarang siapa yang banyak kena blokir WA? Ya, itu. Karena sekarang kebijakan WA ketat. Nggak kayak dulu di awal-awal bisa masuk ke prospek 100, 200 dulu, enggak. Japri 5 sekarang itu udah kena blok kadang-kadang. Kalau kita di direksi spam.
ikut aturannya. Karena yang punya WA siapa? Ya, Mark Zuckerberg. Kecuali Anda bisa mengajak dia ngopi sekali. Ngopi dulu. Ini kenapa di blog terus gitu. Ya, itu bukan punya kita, ikuti kebijakannya. Ya, aturan diikuti. Ya nggak boleh spam, ya jangan spam. Kenalan baik-baik, sabar enggak. Itu kalau siapa itu bisa nggak boleh. Sabar gitu ya, sabar, dulu dibahas, undang, apalagi kenalan baru diundang. Itu nggak diblokir. Saya sampai sekarang nomor WA saya nggak pernah diblokir. Karena saya nggak lakukan itu, ya nggak lakukan spam maksudnya. Sapa 10/10 lah. Ya kalau yang masih pakai WA 10/10 disapa. Jangan langsung 100 atau 200 atau 30. 10 tes 10 atau 5 dulu lah, 5 aman nggak WA-nya? Nanti ada yang balas di respon. Jangan langsung atau dulu ya. Sapa lagi 5, kan target cuma tadi yang angka-angka kan gitu ya. Oke ya. Gunakan foto profil di WA kita yang bagus. Jangan melakukan spam. Ini penting diingat. Contoh kalimat sapa undang ini saya ambil dari grupnya Pak Andi di Habit Tracker. Ya, ini contohnya ada di grup Habit Tracker. Ya, ini gaya yang umum. Ya, kemudian ini gaya yang friendly. Hai Kak, maaf tiba-tiba ya apa ya. Ini bisa dilakukan di WA, di media sosial, di DM, TikTok atau di IG atau di Facebook sama kayak ini. Ya, sapa saja. Halo Kak, maaf tiba-tiba ya Pak atau Andi. Yang kita sapa itu yang memang sudah follower kita atau teman kita. Ya, contoh yang profesional, lebih profesional. Assalamualaikum Kak, berikan saya Andi. Kemudian baca. Ini saya formal. Atau membuat dia penasaran. Nah, ini kita bagi tadi, ya. Ini tambahannya, gaya bahasa sesuaikan dengan target kita. Kalau itu teman kita ya nggak usah pakai bahasa tadi. Nah, bahasa teman, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Aceh, bahasa Batak, silakan. Ya, nggak harus bahasa tadi. Kan tadi kan ada teman kan, ada teman, ada teman di kantor. Kamu mungkin bahasa perkenalkan saya foto. Apa pula di bawah tiba-tiba di gaya kok lain begini. Ya. Pakai nama asli di foto kita. Jangan pakai nama-nama samaran di profil kita. Jika mungkin testimoni, kita pakai testimoni dari hasil bimbingan itu. Ya, contoh kalimat follow up. Kemudian di follow up. Nah, begini follow up ya contohnya, izin follow up. Ya. Ini kan targetnya sampai dia kemudian nanti ikut bimbingan dasar, ikut prabisis, ikut kita closing. Ya. Baru ini level kita naik kedua. Ketika dia mau ikut bimbingan dasar, level kita naik kedua, dia mengizinkan kita untuk memimpin dia di grup bimbingan. Naik kita ke level 2. Tahap ketiga, kita masukkan prospek ke grup bimbingan. Ini juga masih terjadi sekarang. Masukkan 50 masih ada juga yang gitu. Yang kena apa? Sekarang aturannya bukan cuma kena nomor dia, misalnya grupnya kena. Hilang semua kan. Nah, saya pernah kena sekali kok ya. Karena saya lupa ngajarin Abu baru ini, dia semangat sekali. Tiba-tiba dia makan 100. Saya tunggu sebentar, iya, hilang kayak saya banding, ya saya balik cepat gitu WA-nya. Saya bilang ini ya, tidak sengaja ya dihidupkan lagi. Untuk cepat saya ingatkan ya, Pak jangan langsung 100. Masukkan 10 dulu, tunggu 1 jam, 10 lagi. Pastikan yang Bapak masukkan ini dia sudah ikut, sudah setuju. Karena kalau saya wajibkan screenshot yang menyatakan saya setuju ikut bimbingan. Kalau nggak ada screenshot jangan masukkan, ya. Itu tahapannya begitu. Nanti ada dimasukkan video. Nah, kita juga bisa memberikan dia video pengantar bimbingan, mengirimkan informasi dengan tujuan bimbingan kita ke si prospek. Setelah kita masukkan ke grup, kita beri sambutan di dalam grup dengan dikopas-kopas. Tahap keempat baru kita membangun building unit di sini. Setelah prosesnya berlangsung selesai bimbingan dasarnya, ini yang paling krusial di sini membangun building unit, melakukan dialog 9 faktor motivasi utama. Ini paling krusial di sini. Kalau sini Anda lewatkan nggak positif, ya. Kalau lewat sini nggak positif, ya. Ini sangat penting, japri dengan prospek sangat penting. Setiap orang ini dianggap penting, ya. Itu penting kita japri. Ingat, prospek itu joinnya ke kita, bukan ke MW, ke kita. Dia kenalnya kita. Ya. Jadi pendekatannya harus sangat bagus. Ya. Tahapan kita mengenalnya lebih dalam, melakukan japri harian, menggali kebutuhannya, mengetahui apa dikhawatirkannya, melakukan dialog 9 faktor partisipasi utama. Ya.
contohnya seperti ini, ya. Contoh cara menggalinya itu ada di Telegram ya. Nah, kemudian kita terus ya kita japri tanya setiap hari apakah sudah baca materi, apa kendalanya, sudah dengar ke audio apa belum, kenapa belum dengar, ya. Kita gali ini, kita kirim ini, Bu, dan kami mendapatkan tugas dari mentor utama ingin mengetahui apa sebenarnya keinginan Bapak, keinginan ini. Kami ingin serius. Coba Bapak Ibu tentukan satu saja dari 9 ini yang menjadi kebutuhan Bapak. Dia jawab, lanjut ke ini contohnya. Ini saya langsung ambil contoh yang Pak Sigit punya ini. Ya, dia pilih ini. Ya. Kalau dia jawab satu pertanyaan, lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan jangan komentar selain bagus, mantap, luar biasa. Lanjut dan berikutnya. Jangan kenapa harus seperti itu Pak? Jangan kita lihat gitu ya, bagus seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua, mengapa itu menjadi prioritas? Mengapa Anda menganggap penting? Apa resikonya kalau tidak capai? Mengapa kalau Anda khawatir kalau tidak tercapai? Ini semua dilakukan dengan telaten. Maka saya katakan tadi 30 prospek itu sudah menyita waktu. Apalagi kalau 100, syukur Anda yang 100. Mungkin nggak sempat makan, mungkin nggak sempat 100. Ya. Lanjut ke berikutnya, ke pra bisnis. Ini kita masuk ke tonggak ketiga, building solution. Lalu setelah kita gali, kita bisa memberikan dia solusinya begini, Pak. Kami menawarkan solusi begini kalau Bapak belum punya solusinya untuk mencapai itu tadi. Nah, contoh begini ya. Maaf Pak, setelah melakukan diskusi tadi kita begini. Kemudian contohnya kami punya bimbingan, kita informasikan kita punya lanjutannya. Kalau Pak berminat, kita akan buka. Nah, bisa di antara satu ini. Ya, bisa ke pra bisnis, bisa ke Zoomnet, bisa ke webinar seperti tadi yang didapat oleh Pak Eko. Ya. Baru ke tahap closing. Ini tonggak keempat. Ini bertahap sampai keempat tonggak. Baru kita closing setelah dia mendengarkan presentasi MW, dia mendengarkan peluang bisnisnya seperti apa, baru kita closing. Ya. Contoh nih, apa terpikirkan? Misalnya kita gunakan Zoomnet pada waktu ada video 100.000 yang apa terpikir oleh Bapak setelah melihat video itu? Kita diskusi. Apapun jawabannya kita coba positif, menggali lebih dalam, baru kita lanjut. Apapun dipikir, kami akan ingin mengajak Pak join dan segala macam. Ya, diberikan pilihan-pilihan dan seterusnya. Tahap 7 kita menjapri apa baru. Dia join, kita japri, kita bimbing, kita ulang, kita langkah. Setelah dia join, kita melakukan bimbingan cepat. Langsung menanyakan kapan dia mulai aktif, bagaimana apa yang harus dilakukan, ya. Dan berikutnya bulan ke tahap. Begitu saya berputar-putar. Kita membangun jaringan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini yang paling basic. Gak mungkin semua nggak bisa. Ya. Kalau kita sudah expert seperti kemarin diajarkan tentang media sosial, silakan. Saya dulu juga awalnya menggunakan ini, nggak langsung Facebook kan, sama nggak Pak juga kan, nggak langsung ke media sosial awalnya, nggak, Pak itu juga kan, nggak langsung media sosial, semuanya mengawali dari daftar nama. Saya daftar nama teman-teman saya satu grup bisnis di Aceh, saya japri satu persatu 100 orang. Waktu itu masih boleh, walaupun nggak dijawab masukkan gitu kan, nggak jadi masukkan. Saya masukkan 100 orang dalam grup, karena semangat 100 orang masukkan dalam grup BTD ya namanya. Saya japri beberapa orang, setelah itu satu pun nggak ada join. 100 orang ya. Jadi nggak apa-apa. Setelah itu karena saya kemudian jualan online itu dropshipper, ada data prospek itu kan, data pelanggan saya japri juga. Saya masukkan 10, 20, ada yang join 1, 2. Setelah itu saya kebingungan nggak habis daftar nama, apa itu daftar nama lagi? Udah teringat saya ini sih bisa Facebook, saya coba iklan. Dapat prospeknya, ya boleh di situ. Artinya jangan harus, saya harus jago dulu nih Facebook IG dan seperti kemarin melalui TikTok. Jangan, nggak usah berpikir sendiri. Bahkan dengan cara yang paling dasar dan timbul itu Pak Rohmat, Pak Andani, siapa lagi? Pak Sule, ya. Semua leader-leader kita yang legend-legend itu Pak Yanto, ya. Itu semuanya lahir dari YouTube.
dengan cara yang dasar itu. Nanti kita kalau sudah dasarnya bagus, people skillnya bagus, kalau lanjut ke yang lebih canggih pakai itu sudah akan lebih cepat. Itu bedanya nanti. Tapi kalau tanpa skill tadi, secanggih apapun tool yang kita berikan, dibuat oleh Pak Hadi tool yang sangat canggih, otomatisasi segala macam, nggak ada skill people kita dengan orang, nggak dapat juga. Dia akan dapat, orang tidak akan mau diotomatisasi. Bisnis tadi bukan mesti otomatisasi. Otomatis itu suka bisa di prospek awal, menjadi prospek itu bisa otomatis. Tapi untuk dia otomatis jadi leader 9%, 21%, apakah bisa diotomatisasi? Tidak bisa. Itu hubungan jangka panjang. Terus kita berhubungan menggali. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.